Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norik Andres. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 2310-110. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum internasional. Yang pertama itu pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas entitas dalam skala internasional. Hukum yang satu ini juga mengurus berbagai struktur serta perilaku organisasi internasional dan pada batasan tertentu. Hukum ini juga mengatur perusahaan multinasional serta individu. Pada dasarnya sendiri, hukum ini sendiri digunakan untuk mengatur hubungan antar negara dengan memberikan hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap negara, serta membuat ketentuan untuk situasi perang maupun konflik yang terjadi. Hal ini juga termasuk dalam organisasi internasional maupun badan politik. Hukum ini sendiri merupakan hukum antar bangsa atau juga yang dapat disebut sebagai hukum antar negara. Hukum ini menunjukkan pada kompleks kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur sebuah hubungan antara anggota masyarakat, bangsa maupun negara. Ya. Selanjutnya, adapun pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama itu Jagestar. Menurut Jagestar, hukum internasional adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga yang pertama itu aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu. Dan yang kedua itu aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut para ahli yang kedua yaitu Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek bukan negara lain satu sama lain. 3. Pada hukum internasional sendiri, pada umumnya dikenal dua kelompok besar, yaitu hukum internasional dan juga hukum perdata internasional. Perbedaan kedua kelompok tersebut sendiri terletak pada objek yang diaturnya. Hukum secara umum sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Begitu pula di dalam konteks internasional, di mana terdapat hukum privat internasional dan juga hukum publik internasional. Kedua hukum tersebut lebih dikenal dengan sebutan hukum internasional dan juga hukum perdata internasional. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kedua hukum tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diaturnya, di mana seperti yang dijelaskan oleh Profesor Zulfa Joko Basuki, Guru Besar HPI, pada JHP nomor 3 tahun 2006. Hukum internasional privat atau yang disebut sebagai hukum perdata internasional atau singkatnya HPI merupakan hukum yang di dalamnya mengatur segala persoalan atau permasalahan terkait perdata internasional. Yang membedakan hukum perdata internasional atau HPI dengan hukum perdata nasional sendiri adalah unsur asing yang ada. Unsur asing itu sendiri dapat terjadi karena adanya perbedaan terkait keluarga negaraan, faktor domisili, pilihan hukum, bendera kapal, tempat lokasi benda, tempat terjadinya perkara, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, hukum internasional publik dan juga dikenal sebagai hukum internasional merupakan hukum yang di dalamnya mengatur hubungan yang dimiliki setiap negara dan berbagai subjek hukum lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk hukum internasional. Hukum internasional memiliki beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia tertentu, antara lain yang pertama, hukum internasional regional, yaitu berlaku atau terbatas di daerah lingkungan berlakunya. Misalnya, hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, konsep landasan kontinen yang mula-mula tumbuh di benua Amerika hingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus. Itu berlaku bagi negara-negara tertentu, misalnya Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek hukum internasional yang diterangkan oleh Mokhtar Kusumaatmadja.
Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional itu antara lain yang pertama adalah negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya yaitu PBB. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik. Contohnya IMF. Lalu organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global dengan contoh yaitu seperti ASEAN. Dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik seperti contohnya NAFTA. Yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Yang keempat yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Yang kelima itu ada pemberontakan. Menurut hukum perang, kelompok pemberontakan dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir. Menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial itu sendiri. Lalu yang keenam itu individu. Dalam perjanjian Versailles 1919, terdapat 9 pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Selanjutnya itu ada sumber hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan material. Adapun sumber hukum formal dalam hukum internasional ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, di mana sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara sebagai berikut. Yang pertama itu ada perjanjian internasional. Sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional baik berbentuk seperti lawmaking treaty atau dalam bahasa Indonesianya perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Misalnya Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua itu ada treaty contract. Yang dalam bahasa Indonesianya perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih dan membuatnya berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut. Lalu ada yang kedua, yaitu kebiasaan internasional. Kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Misalnya penyambutan tamu dari negara lain. Lalu yang ketiga itu ada prinsip hukum umum. Dan yang keempat itu ada keputusan pengadilan. Yang terakhir itu ada pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini pembahasan kali ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.